Iya, kita harus Ini loh, kewajiban kita terhadap pemerintah itu harus suudzon sampai pemerintah membuktikan sebaliknya. Oh iya. Betul. Iya udah. Setuju, Bro? Faktanya setiap orang kayaknya setuju bahwa zero odol itu berbahaya. Iya. Dan Sopir harus pun dihilangkan. seperti itu kok. Iya. Jadi sopir bahkan adalah orang yang kelompok yang paling rentan ketika odol terjadi. Iya. Udah gitu gajinya kecil, Mbak ya? Oh sangat. Berapa sih, Mbak? Jadi ini nggak ada pembukaan yang seformal itu. Tapi kita mau ngomongin tema soal zero odol ya. Zero odol awalnya. Tapi di baliknya kan banyak, Mbak ya. Saya perkenalkan dulu deh, Mbak Ika itu adalah pemimpin demo. Ketuanya, apa formalnya, Mbak? Organisasinya? Di Federasi Transportasi RBPI di bawah RBPI. Apa itu? Rumah Berdaya Pengemudi Rumah Indonesia. Berdaya. Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Itu isinya driver. Yes. Ya, Mbak Ika ini drive. Jadi kerjanya ngurusi driver. Aku lihat podcastnya yang bersama Jokowi waktu itu. Yang waktu itu masih oke, Pak Jokowi gitu kayaknya. Jadi, waktu itu kan ada, kalau di fikih kan ada qaul qadim, qaul jadid. Yang kedua ada Gus Irham, Presiden Sarbu Musi. Siapa Presiden kalau udah Presiden. Pak Presiden ini ngeri. Dua orang ini buronan. Maksudnya dalam pengertian kalau teman-teman kemarin ngikutin ada demonstrasi ribuan driver dan itu kayaknya sudah sebulanan ya itu ya? Iya. Sebulanan relatif. Sebulanan. Yang terakhir ini beberapa hari lalu itu katakan kalau nggak saya nggak salah itu berarti kayak yang ketiga ya Mas ya. Iya. Karena yang kedua itu yang di Jakarta, yang kumpul di Jakarta. Iya. Tapi seminggu atau 10 hari sebelumnya, 2 minggu sebelumnya di daerah-daerah. Oke. Pemicunya kalau kita flashback ke belakang dikit itu adalah upaya untuk zero odol waktu itu. Iya. Zero odol itu kira-kira singkatnya kalau dari diskusi kita itu yang disalahin itu supir. Dari kerusakan jalan, dari dampak ada kematian di jalan yang sampai ribuan per tahun gitu-gitu. Padahal unsurnya banyak. Paling gampang disalahkan. Paling gampang karena paling dari struktur itu paling kecil. Iya. Paling mudah untuk ya disalahkan ya. Nah, terus ini berlanjut menjadi polemik dan ramai sekali. Nah, itu Mbak diceritain deh, Mbak. Kemarin demo yang terakhir itu ada di mana? Terus apa sih yang terjadi di lapangan itu? Kalau ini maaf sebelumnya ya suaranya. Enggak. Habis orasi terakhir. Habis orasi sama dipanggil mabes. Iya. Dipanggil mabes. Ya, jadi aksi ketiga kita tuh sebetulnya konsepnya sama Mas Pres itu kita udah koordinasi itu hanya mogok. Hanya mogok. Artinya kita siapkan kantong-kantong parkir di setiap daerah. Terus teman-teman ngumpul di situ. Di kantong parkir nih? Kantong parkir. Bukan di jalan? Bukan gitu konsepnya. Oke. Ya kan? Tapi kan karena terus akhirnya membludak, membesar, sehingga di beberapa daerah ini kantong-kantong parkir ini nggak cukup nampung. Kantongnya nih nggak cukup. Karena barangnya lebih banyak daripada kantong yang disediain. Terus? Iya, paling kantong itu kan cuma 100, 200 gitu. Paling gede 300 ya. Oke. Nah, akhirnya ada beberapa daerah khususnya kayak Ciamis, Garut, Subang, sama Surabaya itu ternyata ratusan. Bahkan di Subang itu 1000 lebih armada. Dan turun ke jalan. Oke. Ayo turun ke jalan lagi nih. Padahal konsepnya, kita setelah demonstrasi di Jakarta nih tanggal 2, kita akan mogok nasional di daerah. Mogok nasional kan diem gitu loh Mas. Iya, mogok kan. Mogok itu artinya cuma diem, nggak nganterin barang. Nggak ambil dan nggak antar ya. Nggak ngantar, dengan tuntutan. Apa aja tuntutannya Mbak? Ya tuntutannya masih tetap sih. Masih tetap sama karena belum ada kejelasan langkah konkretnya dari pemerintah itu apa. Kan edaran yang beredar itu kan hanya tidak adanya penindakan hukum
selama proses menuju zero odol 2027. Ya. Kalau kita nih nggak mau segitu aja, Mas. Ya kan, itu kan berarti kan hanya sementara. Hanya sementara. Penanganan sementara. Ya. Nah, kita mau kepastian hukumnya setelah 2027 zero odol itu terus dilaksanakan. Lah ini gimana? Apa? Iya, apa? Dan dalam prosesnya apa saja yang akan dilakukan? Pemerintah hadir di mana? Tugasnya kita ngapain? Iya, iya, iya. Jangan sampai kita ini di ayun sampai 2027 nggak ada kepastian. Terus seperti dia udah dibiarin dulu, dikasih toleransi. Tiba-tiba Januari 2027 semua armada itu nggak bisa cari makan lagi. Itu kalau supir nggak jalan kita juga kesulitan ya Pak Pras ya? Semuanya sistemik Semuanya, bro. Gitu. Karena yang ngirim barang yang gitu tuh itu kan dari sana semuanya. Iya, dan kemudian ini yang bikin sistemik apa ya? Kalau kita lihat angkanya nasional, ini santai tapi agak serius. Karena kalau kita Kalau udah Mas Pres yang kalau kita ngomong ngomong ini serius. harus pakai data dong. Iya. Kita sama serikat buruh, tapi ya apa? Kita kalau untuk adu patu sama pemerintah soal data, olah-olah microdata sampai 5 juta ISIC kita bisa lah. Oke. Gimana? Nah, pertumbuhan sektor logistik, pergudangan dan transportasi itu beberapa tahun ini menaik pesat, terutama pasca pandemi COVID-19. Oke. Bahkan data terakhir BPS itu angkanya kontribusinya terhadap GDP ya itu sekitar 5% lebih. Oke. Itu angka yang cukup signifikan. Nah, ini baru dari transportasi dan logistiknya saja. Artinya kita belum berbicara mengenai spin-off efeknya. Misalnya yang efeknya apa tuh? Misalnya gini, sayur mayur. Oke. Misalnya apalah, cabai. Oke, cabai. Diangkut dari Jawa Barat Ke Jakarta. ke Pasar Induk Kramat Jati. Oke. Ya. Itu baru nilai transportasi dan logistik. Nah, nanti spin-off efeknya itu nanti diproses, kemudian dimasak, dijadiin bahan makanan di restoran yang ada added value. Iya. Nah, ini kan dampaknya sebenarnya sebesar itu. Belum lagi kalau kita hitung angka produktivitas. Di masing-masing proses produksi itu, baik masih bahan mentah, bahan setengah olahan, bahan yang sudah diolah menjadi apa dan seterusnya, itu kan ada rumus produktivitasnya sendiri, melibatkan berapa banyak tenaga kerja. Jadi apa? Maksudnya sampai mau bilang bahwa sektor ini dampaknya itu terlalu besar untuk sekedar atas nama cita-cita zero odol, atas nama misalnya kita minimalisir kerusakan infrastruktur. Katanya kan setiap tahun ruginya negara itu 43 triliun. Padahal ada yang data yang ditutupin. Kontribusi dari sektor itu terhadap GDP setahun itu 1.000 triliun. Ya, lebih gede. Nah, ini data itu. Nah, atau sekedar disimplifikasi, nggak boleh zero odol lagi karena ini penyebab salah satu kontributor kecelakaan paling besar. Nah, apakah memang sesederhana itu gitu loh? Karena ya pemerintah juga belum ada plan yang lain. Kita misalnya, apakah kita dengar misalnya, nggak usah di periode sekarang lah kalau kita masih menganggap ini pemerintahan baru. Misalnya di 5 tahun terakhir di pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi, apakah ada perencanaan serius untuk jalur infrastruktur logistik, misalnya yang rail base misalnya, kan nggak ada. Iya. Nah, jadi sampai mau bilang sebenarnya kalau saya ini nggak terlalu serius Mbak. Serius ya. Iya. Jadi Pak Pres itu mau bilang bahwa sektor itu dampaknya terhadap PDB itu sebesar itu, tapi cara nanggepinnya kok sesimpel itu. Iya, melihat aspek yang sangat gitu ya. Yang sangat kecil. Yang ini yang memang kalau ini piramida ekonomi, itu kan teman-teman sopir itu ada yang di paling bawah. Iya. Jadi kenapa nggak
benahin misalnya dari makro polusinya dulu. Ya, betul. Ada landasan teknokratiknya. Kenapa kemudian tidak, kalau memang ini benar-benar perintah Presiden ya, Presiden Prabowo kan saya dengar ini salah satunya dipicu oleh statement Presiden Prabowo bahwa odol itu tidak diperbolehkan lagi. Tapi kan saya kira para pembantu Presiden tidak seharusnya menelan mentah-mentah itu, menerjemahkannya gimana gitu loh. Jangan hanya 1-2 kementerian kemudian punya rencana apa dan apa tidak berkonsultasi dengan kementerian lain, tidak ada joint work plan. Nah, kan kayaknya benar nggak kalau sejauh ini yang sering apa namanya kalian berdua ini kan yang sering melakukan negosiasi ke dalam pemerintahan lah ya, yang menjadi perwakilan dari teman-teman driver, buruh untuk urusan zero odol ini. Nah, yang sudah ditemuin dan terbuka, terus kemudian yang tertutup atau gimana sih perkembangan komunikasi ke dalam pemerintahan itu? Sebenarnya begini, jujur. Ya harus jujur di sini. Sampai kawan-kawan driver itu, aku terlalu serius ya. Emang nature-nya begitu. Mungkin apa ya, terlalu lama terintimidasi. Terlalu lama di itu. Ya memang kawan-kawan ini sebelum turun yang pertama ya, turun di daerah-daerah yang pertama, itu memang tidak pernah dibukakan keran untuk komunikasi. Gitu. Tiba-tiba rencana mendadak jebret, menjadi viral semuanya gitu. Kawan-kawan yang di bawah, loh ini ada apa nih? Kita mau diapain segala macam. Kita harus diperlakukan seperti apa lagi? Banyak teman-teman tuh merasa dirinya ini kami ini ahli sedekah bung gitu kan. Ahli sedekah ya? Ahli sedekah itu maksudnya di jalan ada yang malakin dikasih. Kayak aparat atau aparat berseragam maupun preman beneran kayak gitu. Tapi kan hakikinya mereka setiap hari ngeluarin duit yang cukup banyak, jumlahnya ratusan ribu, dari 200 sampai ada yang sampai 600 ribu. Per jalan? Setiap hari setiap jalan. Iya gitu Pak ya? Perbelokan loh Mas. Perbelokan? Perbelokan. Padahal bukan perjalan lagi. Padahal belokan itu cuma ada 2 ya, kanan dan kiri. Masalahnya kanan kiri banyak sekali gitu. Sebenarnya kalau komunikasi gini, jadi karena ini kita tarik ke belakang ya. Karena sopir nih nggak pernah dibina, nggak pernah diberdayakan secara SDM. Ya kan? Tidak seperti teman-teman pekerja sektor lain. Banyak wadahnya, terus forum-forum diskusinya banyak gitu kan, sampai dari yang lokal sampai internasional kayak ILO misalnya gitu. Itu membuka ruang diskusi banyak, pelatihan, vokasi dan sebagainya. Sopirnya nggak ada. Jadi sehingga mungkin gini ya, pemerintah menganggap kita kalau ngomongin regulasi sama sopir, mereka ngerti apa sih? Gitu. Ya kan? Nah, sopir itu memang cuma tahu gimana di lapangan. Selama ini kayak gitu. Sehingga bukannya tidak ada sama sekali, pernah beberapa kali walaupun sepi, adalah upaya-upaya pemerintah membuat beberapa FGD, bentukan FGD doang. Yang cuma searah. Cuma ya kayak hearing doang. Ya gimana sebelah sana? Kalau FGD bukan searah. Kalau searah bukan FGD. Judulnya FGD. Judulnya FGD. Sedangkan aku sangat yakin teman-temanku di bawah, FGD itu naon sih? Gitu. Ya kan FGD itu apa gitu kan nggak ngerti. Nah terus udah gitu. FGD searah menarik. Sehingga aku pernah datang sekalinya itu di Semarang. Kalau dirjennya sebelum Aan. Itu bener-bener cuma pejabatnya tuh yang santai banget karena dia tahu paling ngomongnya apa sih, ya kan? Beda kalau berhadapan dengan tokoh buruh seperti Mas Irham, Mas Pres, ya kan? Pasti duduk kayak gini. Mereka santai sambil ketawa-ketawa sesama temennya. Lebih santai daripada podcast ini, Wak. Iya, gitu kan? Jadi memang nggak ada yang jembatanin. Jadi yang sana kan sopir itu dia kalau datang ke pemerintah kan bener-bener kayak rakyat yang ngeluh sehari-hari. Masalahnya banget di rumah secara teknis nggak ada masukan-masukan ke pemerintah gini loh karena memang belum ada wadah yang firm yang bisa menyampaikan pesannya mereka ke atas. Itu maksudnya sebelum ada RBPI? Iya. Oke. Gitu. Terus kemudian pemerintahnya juga males gitu kan. Pengemudi ini kan harusnya kan
apa ya, ada pembinaan gitu ya, pemberdayaan apa segala macam nggak ada. Jadi hubungan pemerintah sama supir itu hanya di urusan ketika bikin kir, jembatan timbang. Iya. Udah kalau supir udah Pak berapa gitu. Kan gitu. Ya kan? Iya, udah gini aja deh Pak berapa. Nah, jadi nggak ada nih omong baru kali ini mungkin terus pemerintah tuh jadi, karena aku tanggal 24 itu aku datang ke Kementerian Perhubungan. 4 Juni. 24 Juni ya. Oke. Aku datang ke Kementerian Perhubungan. Paginya kan mereka bikin acara. Ketemu sama Pak An itu bukan? Iya, dan direktur-direkturnya. Oke. Itu paginya mereka bikin acara FGD. 2 arah tapi? I don't know, karena aku nggak datang. Oh gitu? Karena aku nggak datang. Terus ya gitu kan dengerin. Oh kita udah denger kok Mbak masalah sama mereka. Okay. Terus berapa solusi nggak? Ya belum sih, kita juga nggak punya data. Begitu kan Kemenhub jawabnya. Nah begitu terus. Ngomongnya gitu ya, nggak punya data ya? Iya, begitu aku yang ngomong. Iya Mbak, sebenarnya selama ini kita memang nggak punya partner dari sisi perkumpulan pengemudinya yang firm. Kita ajakin ngobrol, mungkin gitu. Ya kan? Sehingga begitu, wah sekarang ada Mas Irham yang turun ngebahas soal sopir, panjang nih masalahnya. Gitu kayaknya. Kalau menurut estimasimu Mbak, sopir Indonesia itu kan ini menurut data kalian kan nggak ada program yang memperhatikan secara langsung itu ya. FGD aja kan searah itu kan. Searah. Kira-kira jumlahnya berapa sih Mbak? Kan kayaknya Kemenhub juga nggak punya kan? Sopir logistik per 2 tahun lalu ya, itu ada 18 juta. 18 juta. 18 juta. Signifikan sekali kan? Signifikan. Itu jadi partai itu berapa dapet itu? Kamu kayaknya mau dialog ya? Bisa jadi partai kita. 18 juta kan? Dan tidak. Gimana kalau kita mendirikan PSI aja? Partai Sopir Indonesia. 18 juta. Dan sebanyak itu nggak diurus. Padahal kontribusinya tadi sampai 5% ke GDP. GDP kita berapa sih Mas? Berapa triliun? 1000-an. 1000 triliun. 5%. Itu transportasi aja ya? Itu transportasi aja, belum efek domino ke yang lain. Maksudnya dia nggak sediurus itu, padahal perannya segede itu gitu ya. Nah akhirnya tiba-tiba keluar zero odol kan, gitu kan ceritanya kan. Tiba-tiba keluar zero odol. Terus apa yang terjadi di teman-teman itu ketika ada tiba-tiba ini lagi? Ya. Tapi sebentar, zero odol itu kalau nggak salah 2017 sudah ada tuh. Betul, dan bukan barang baru. Artinya teman-teman itu juga menghadapi ini nggak yang se-surprise itu. Surprise-nya mungkin gini, kemarin tenang, tiba-tiba terus harus ini gitu kan, tadinya kan Agustus nih. Sampai akhirnya terus ada statement dimundurkan lagi sampai 2026 terus 2027. Gitu kan. Ya itu artinya teman-teman itu, ya maksudku kenapa kita aksinya sepanjang ini sama Mas Pres dikawal juga, karena dari yang sebelumnya 2017 itu di Ayun kan? Di Ayun tuh? Ya udah dikasih toleransi. Udah tenang, jangan demo, kan pernah demo juga. Nah nanti dibiarin. Bukan dikasih tahu. Udah kita bahasanya yang ini aja. Terus tahu-tahu sekarang sama kan, tidak ada penindakan, tidak ada edukasi, tidak ada proses. Tiba-tiba mau diinikan. Nah kemarin pemerintah untuk menenangkan demo-demonya kita itu ngeluarin edaran tuh, Kemenhub yang bikin. Salah satu edarannya poinnya adalah tidak akan ada penindakan hukum. Oke, kita nggak apa-apain kalian kok. Kalian masih boleh beroperasi sampai 2027. Maksudku Mas, sampai 2027 kita harus ngapain sih? Supaya di 2027 itu kita nggak kayak sekarang lagi shock lagi, tapi mundur lagi, gitu aja terus polanya. Kita coba agak serius, Pres. Gimana sih nggak konsisten? Tadi nggak serius, sekarang serius. Ini kan masalahnya bukan hanya sekedar, nanti kan kalau nggak diseriusin kan, berarti ini akan gini lagi. Begitu mau keputusan di demo jadi, ya gitu kan? Aja terus. Habis itu ganti lagi ke ada pemimpin yang saya pengen merapikan, menertibkan, digituin lagi, terus gitu lagi. Karena kan kalau nggak dibenerin, faktanya setiap orang kayaknya setuju bahwa zero odol, odol itu berbahaya. Dan harus dihilangkan. Jadi ini harus dicatat ini bahwa bahkan supir pun pengen zero odol. Tidak ada sopir yang pengen odol. Betul. Tapi kan dia adalah kelompok yang paling tidak berdaya untuk
untuk tidak odol. Iya. Untuk tidak odol. Benar nggak sih? Iya, untuk tidak over. Ya, Untuk betul. bukan odol. Bukan untuk zero, ya itu. Jadi sopir bahkan adalah kelompok yang paling rentan ketika odol terjadi. Iya. Kalau ketabrak Ya nyawanya, Iya. dia selamat, dicari orang banyak yang betul. dicariin, Gantiin mobil yang ganti rusak. mobil. Spare part. Padahal spare part truknya itu kadang-kadang bukan urusan si supir itu. Ya. Harusnya. Iya. Tapi kenyataannya sopir Tapi yang kenyataannya harus supir. Nah, udah gitu gajinya kecil, Mbak ya? Oh sangat. Berapa sih, Mbak? Kalau yang borongan aja itu tergantung komoditas juga yang diangkut, ya kan? Kayak misalnya apa kemarin? Kayak beras misalnya, beras 1 ton 500.000. 1 ton 500.000. 1 ton 500.000 itu kalau borongan. Maksudnya sekali jalan tuh? Iya. Kalau 1 ton, oke. Oke, berarti tergantung, berarti kan makin banyak Makin ngangkut. banyak tonas. Oh, akhirnya Kalau truk ankle. sehingga semakin banyak dia Iya. masukin, dia dapatnya semakin banyak. Yes. Iya. Iya. Gini loh, kalau truk ankle itu kan harusnya ngangkutnya sampai 3 ton. Oke. 4 kan masih bisa. Nah, makanya kalau di odol itu 4 sampai 5. Oke. Nah, sebenarnya ini quote and quote ya. Iya. Itu menguntungkan sopir Betul. plus pemilik barang. Betul. Dan bukan itu saja. Bung. Ini juga menguntungkan masyarakat konsumen yang beli. Iya, biar cepat. Nah, bukan Biar murah. bukan Biar itu murah. juga, biar murah. Biar murah. Nah, ini yang kayaknya lupa dihitung sama pemerintah. Kalau benar-benar odol itu dibikin zero, itu nanti pasti biaya komoditas akan naik. Oh, oke. Karena ongkos transportasi naik. Iya. Itu baru satu hal, Haha. ya kan? Belum nanti dampak ikutan-ikutannya seperti apa. Kalau kemudian selama ini dibilang dengan odol itu membuat kemacetan. Nah, barang ini kan rumusnya supply and demand. Ya. Kalau suplainya segitu-gitunya, misalnya suplainya 20 ton. Kalau di odol pakai truk ankle itu 10 bagi 5 berarti 2, cukup 2 truk. Nah, kalau ini kemudian pakai aturan zero odol hanya bisa angkut misalnya 3 ton atau 2,5 ton, kan populasi kendaraan di jalan Akan lebih banyak. juga. Itu kan juga kemarin Macet-macet juga. Rate-nya akan lebih banyak. Nah, itu loh. Belum lagi nanti ongkos subsidi apa yang lain misalnya kayak BBM atau apa segala macam itu kan juga akan menjadi beban. Jadi kita tuh sebenarnya bukannya nggak ingin zero odol itu diterapkan. Ya seperti itu loh, karena sekali lagi sopir yang paling dirugiin. Iya. Sebelum ini kemudian dituduh sebagai penyebab kecelakaan, jangan lupa yang meresikukan dirinya sendiri untuk potensi kecelakaannya lebih tinggi itu adalah sopir sendiri loh. Maksudnya? Nah, mereka kan yang membawa truk odol. Oke, ya. Yang secara safety nggak bagus. Ya. Misalnya bannya pecah, truknya terguling, itu yang paling risiko siapa? Yang kena pertama ya. Kan yang ada di kendaraan itu sendiri gitu loh. Jadi masa ada orang yang mau meresikokan keselamatannya? Udah gitu gajinya kecil. Gajinya kecil. Ya karena Upah lah, memang kalau ada ini. dibilang gaji tuh kayaknya. Hah? Upah. Enggak, rata-rata emang nggak ada gaji. Rata-rata Nggak ada borongan. gaji ya mas. Upah. Ini misalnya ya sektor yang lebih established loh misalnya untuk truk yang angkut sepeda motor. Oke. Kan truknya Panjang. gede banget itu. Nah itu rata-rata seminggu itu bisa angkut sekali. Oke. Dan pulangnya kan kosong. Iya. Nggak kayak truk yang lain. Ya. Itu paling setelah ongkos dipotong ongkos ini itu ya, makan, BBM, tol, belum lagi yang memelan itu. Itu paling sekali angkut bisa bawa pulang ke rumah cuma 500.000 seminggu. Dalam 1 bulan udah berapa minggu? 4 dong paling dong, iya kan? Jarang ada yang 5 kan? Berarti Cuma 2 juta. iya. 2 juta. Dengan resiko Kasihan kan?
Iya. Sehingga akhirnya kan dampaknya karena nggak atraktif ya, duit nggak upahnya nggak gede. Akhirnya kan orang-orang yang punya, akhirnya yang menjadi driver itu kan bukan orang-orang yang sengaja menjadi driver dari awal cita-citanya driver kan? Iya. Karena di situ nggak ada duitnya. Ya rata-rata itu bukan akhirnya, opsi sih. Iya bukan opsi. Sisa-sisa yang nggak dapat kerja di mana terus akhirnya jadi driver. Terus pemerintahnya nggak merhatiin. Ya wes. Oke. Terus kalau secara makro Bapak Pres, ini kalau misalnya apa sih yang kalau mau dikelarin nih masalah biar nggak ngulang lagi. Kan 2017 sudah kejadian begitu terus mundur, nggak ada apa-apa, terus sekarang naik lagi. Di tahun 2025 7 tahun kemudian. Biar 7 tahun kemudian itu. Ini bisa aja kan? Udahlah nggak usah diurus, biarin aja. Semua orang tutup mata nih. Yang terdampak adalah tetap si driver sama pengguna jalan yang lain karena kecelakaan makin banyak. Tapi nggak ada polisinya, jadi tutup mata aja udah. Perhubungan nggak ngurusin, ya udah polisi nilang-nilang aja, yang ngemel aja, tim jabatan timbangan gitu-gitu aja. Itu kan cara yang paling malas untuk tidak melakukan apa-apa. 7 tahun lagi akan ada kejadian lagi. 5 tahun lagi ada pejabat bilang itu harus dirapikan. Zero odol, kan? Ya gitu balik aja lagi, ya, kan? gitu aja. Biar nggak balik lagi. Slow repeat. Biar nggak balik lagi. Nah, gue mau dengerin dulu dari Mbak Ika nih. Ya kalau itu yang paling objektif. Maksudnya yang paling objektif itu adalah pemerintah punya tuntutan, driver punya tuntutan, ya kan? Pasti punya tuntutan. Dan itu subjektif. Kira-kira. Nah, yang objektif, yang sangat doable, baik di jangka menengah, jangka pendek sama jangka panjang. Kalau jangka panjangnya kan sampai ke budgeting, dipindah ke arah transportasi yang lain, misalnya gitu-gitu. Jangka yang bisa dilakukan tuh. Iya, kita udah siapin beberapa solusi sebetulnya. Nah, jadi kalau ini nggak diseriusin, jangan-jangan sebenarnya yang nggak komit banget pemerintah nih. Itu bukan jangan-jangan sebenarnya. Iya kan, kita harus husnuzon. Iya, kita harus husnuzon. Kewajiban kita terhadap pemerintah itu harus suudzon. Sampai pemerintah membuktikan sebaliknya. Oh iya, betul. Iya udah. Setuju, Bro. Catat. Karena kan memang kita juga belum ngeliat sejauh apa komitnya pemerintah. Jangan terus panas di depan karena lagi on fire, baru menjabat gitu kan. Nah maksudku, kalau emang pemerintah komit, kami lo siap. Gitu kan, duduk bareng. Apa komitnya itu kayak apa? Bentuknya yang harus dikomitmenkan itu loh. Ya udah, ini beneran nih. Pertama gitu kan. Beneran nggak mau zero odol? Beneran nggak 2027? Karena dalam rentang waktu 1 bulan itu bisa berubah. Dari Agustus 2025, mundur 2026, mundur 2027, tiba-tiba ada menteri bilang nggak bisa, tetap 2026. Terus enggak 2027. Lah mereka ini belum solid gitu kan. Pertama pertanyaanku gitu. Bener nggak? Ini benar. Gue mewakili pemerintah. Benar. Terus 2027 benar kan? Ya, benar. Sekarang berarti kita harus siapkan instrumen-instrumen. Apa? Prosesnya. Pertama adalah gaya pemerintah. Gaya komunikasi. Komunikasi. Ya kan? Itu dengan gaya komunikasinya sopir ini sering nggak ketemu. Betul. Berarti libatkan dong paguyuban. Oh, untuk penyusunan solusinya tuh. Iya, pertama itu. Karena biasanya mereka kan nyambung sama teman-temannya. Ada berapa sih paguyuban itu? Ya ribuan, Mas. Ribuan. Tapi kan mereka tuh akhirnya paguyuban ini terus punya apa, persatuan sopir seluruh paguyuban se-Sumatera Utara misalnya. Ambil aja per provinsi tuh. Gitu kan. Nah, terus diedukasi kan apa segala macam. Terus pilihannya dua, mau dikanalisasi atau dinormalisasi dengan catatan. Oke. Gitu. Kanalisasi berarti tidak ada proses normalisasi armada. Oke. Iya kan? Tinggal pemerintah menentukan rutenya. Oke. Kalau kanalisasi kan kita bicara rute ya. Berarti nggak ada budgeting soal menormalisasi armada nih. Oke. Armadanya dibiarkan. Hanya trip-tripnya. Trip-tripnya yang diatur. Yang di sono boleh, yang di sini enggak. Gitu misalnya. Kedua, kalau mau ada normalisasi armada,
Pokoknya nggak mau Nggak tahu. boleh ada odol. Pokoknya bentukannya harus begini. Ya. Harus dikembalikan seperti pabrikan. Iya, budgetingnya berapa? Berarti Iya kan? disubsidiin. Ya harus loh. Biar nggak itu harus, tapi dia nggak bantu duitnya. Iya. Ya. Gitu, terus prosesnya berapa lama, ya kan? Siapa yang ditunjuk, di mananya, kan kayak gitu. Nah, catatannya berarti kalau ada normalisasi armada, ada batas toleransi angkut. Misalnya, nggak boleh sama sekali. Misalnya nih, kalau komoditas pisang, gitu kan, 30% dari kapasitas muatan masih boleh. Kenapa? Ya, biar bisa nutup, Mas, ongkosnya. Karena minyaknya segala macam, kayak gitu. Jadi ada jenis yang ditoleransi dalam kapasitas tertentu. Iya, kami juga nggak setuju. Misalnya dari kapasitas 5 ton terus jadi 15 ton yang setinggi angkasa itu juga kita juga nggak. Aku pernah tuh Iya, lihat. aku juga senang juga nanti triknya ya. Iya, aku juga takut gitu. Artinya bolehlah ada toleransi, tapi toleransi untuk komoditas-komoditas tertentu yang kayaknya nggak mungkin kalau di zeroin banget sampai 0. Kayak gitu. Kan kayak gitu ya. Iya. Terus ada catatan lagi, tolong ongkos ongkos jalan sama upahnya sopir dipisah. Ongkos jalan sama upah. Iya. Nah, itu artinya aja. mesti ada regulasi di situ. Iya. Sekarang nggak ada. Borongan kan? Borongan. Deal-dealan dan itu kalau sekarang berarti hanya antara si supir sama pemilik barang. Iya. Nggak ada intervensi sama sekali, bro. Nggak jadi ada. bener, bro. Jadi seliar itu. Bapak itu ngapain? Jadi pemerintah. Betul. Itu aja sopir-sopir sudah survive, ya kan? Tanpa sudah ada berkontribusi pemerintah. GDP sedemikian gedenya. Kok harus digituin juga? Ngapain sih? Survive banget. Kenapa sih harus jahatin rakyatnya sendiri? Iya. Itu terus apa lagi? Nah, udah kayak gitu itu batas. Itu gaji tadi apa namanya? Upah sendiri. Jadi upah sendiri dipisah pemerintah sama harus masuk di situ, melarang adanya negosiasi borongan itu. Ya kan kemarin aku ada acara sama Kemnaker. Dia membuat ini loh Mbak, kayak kuli-kuli bangunan itu kan ada borongan. Tapi bukan RCD kan acaranya kan? Setelah itu lo nggak bisa kalau sopir terus borongan, karena kan kalau kuli bangunan dia sama yang punya rumah. Kalau sopirnya turunannya sama petani sama apa segala macam. Harusnya pemerintah jangan biarin ada negosiasi seliar itu. Pemerintah harus masuk di situ, ya kan? Akhirnya dengan konsep yang kita kasih ke mereka udah bikin konsep yang harus kita kawal, Mas Pres. Nanti aku kasih ke Mas Pres. Itu Kementerian Ketenagakerjaan udah mulai tuh ada minimal berapa persen dari UMP setempat. Terus ada pemisahan ongkos jalan yang mana, upahnya si sopir yang mana. Ini nggak boleh jadi satu. Nggak boleh borongan itu saja. Nggak boleh borongan. Dijadiin satu. Kenapa dampaknya kalau dipisah itu apa bagusnya? Ya sekarang deal-dealannya jadi nggak sehat. Negosiasinya misalnya gini, Mas pemilik barang punya pisang 7 ton. Ya kan? Ke aku nih. Kan Mas cuma gini, nih ada pisang 7 ton, uang 2,5 juta. Lu bisa angkut nggak? Oh nggak berani Pak gini-gini. Lah di belakang terus ada yang mau. Cuma beda 100. Iya. Kayak gitu aja terus, ya kan? Harusnya pemerintah kasih batasan di situ. Ya konsepnya kayak ada UMR-nya gitu kan, ada standarnya kan, ada standar upahnya. Gitu. Nah, itu kan bisa, artinya kalau mau normalisasi lah, instrumen-instrumennya udah siap, baru kita nih yang ada di paguyuban mau kok ikut turun. Maulah, kalau ya udah kan? kebutuhannya tuntutannya, oke yang ini masuk, oh yang ini enggak, kan tinggal gitu aja sebenarnya. Iya, kita mau kok bantuin pemerintah untuk ngumpulin teman-teman yang armadanya masih odol, kita sosialisasi, kita heart to heart gitu kan. Karena mungkin gaya bicaranya kita lebih kena nih ke teman-teman. Ya kan? Kalau pemerintah itu kan tiba-tiba kayak penjahat aja, sini pukul kalian ini gitu kan. Kalau pemerintah kan bikin mau sosialisasi itu kan dikumpulin kan, dikumpulin FGD searah itu kan. Ada sosialisasi kan. Kalau bisa jadi kalau komunitas-komunitas itu memang ada tempat mangkalnya. Iya, sambil ngopi, bahasanya mereka. Namanya supir. Suka mampir, tempat mampirnya itu tempat mampir gitu loh, jadi lebih humanis kan. Nah, pendekatan itu yang kemarin bikin ricuh. Kayaknya itu Mbak ya ke depan yang akan dilakuin. Jadi demo lagi. Ada demo lagi. Ya lah, pemerintah juga selesaiin lah masalahnya. Jangan membiarkan masalah yang sekarang terus 5 tahun lagi akan dipermasalahkan lagi. Oke, makasih Mas.
Mas Oke, Pres, makasih bro. Baika atas kehadirannya. Thank Ketemu you, lagi thank you. di tempat lain. Siap. Kita ketemu di ruang publik yang lain. Iya. Oke. Dadah.